Salam kepada semua jemaat HKBP Sentosa Samarinda. Kami atas nama Perhalado HKBP Sentosa mengucapkan selamat beribadah Minggu pada tanggal 10 Mei 2020 dengan tema Minggu Kantate yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Mazmur 98 ayat 1. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, acara kita hari ini adalah Minggu ke-8 yang diadakan di rumah karena wabah COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Walaupun kita mengadakan kebaktian di rumah masing-masing, bukan karena kita tidak mau beribadah di gereja, tetapi karena kita mengikuti anjuran pemerintah supaya kita ikut mengatasi pencegahan penularan virus corona. Kita harus yakin bahwa Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita. Untuk itu, kita selalu diingatkan untuk selalu berdoa kepada Tuhan agar wabah virus corona ini segera berlalu dari dunia ini. Saudara yang terkasih, marilah kita bersekutu di dalam ibadah ini diawali dengan doa pribadi dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, nama minggu kita adalah Kantate yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, Mazmur 98 ayat 1. Dengan demikian, kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan keajaibannya. Kita bernyanyi. Terpujilah
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenankan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikan hati kami dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 565. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 432. Ya Tuhan Allah, Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan di hadapan bangsa-bangsa,
Allah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Namun di tengah-tengah penderitaan oleh karena COVID-19 masih ada kekerasan karena perang di beberapa belahan bumi ini. Oleh karena itu, kasihanilah kami dan mereka yang tengah menghadapi peperangan karena perbuatan kekuasaan. Banyak yang menderita dan sengsara, terlebih anak-anak dan perempuan. Satukanlah mereka dan jauhkan dari peperangan. Berikan damai yang daripada-Mu, sehingga sukacita-Mu menyertai kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, akibat pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan semakin banyaknya penderitaan yang berat dan keras. Namun hamba-Mu Paulus menyuruh kami supaya bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Karenanya kami tidak boleh hanya memikirkan diri kami sendiri, namun harus semakin tergerak untuk berbelas kasih kepada saudara-saudara yang lain, terlebih di dalam menghadapi kesusahan sekarang ini. Jadikanlah kami supaya semakin peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi, supaya tidak ada satupun yang putus asa, tidak ada yang kalah di hadapan penderitaan, di dalam penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, benar kami harus menghadapi berbagai penderitaan karena kami percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu, jangan biarkan kami putus asa dan kalah menghadapi penderitaan dan kesusahan, terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi tetap setia dan memegang kebenaran firman-Mu, seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis di gurun pasir. Iblis itu lari dari hadapannya. Kami percaya bahwa penderitaan akan berakhir dan Engkau tidak akan membiarkan penderitaan terus menyusahkan kami. Kuatkan kami supaya tetap setia ketika menghadapi penderitaan, supaya kami tidak kalah walaupun penderitaan itu begitu berat dan menyusahkan kami, tetapi Engkau akan mengakhirinya, supaya kami bersukacita pada akhirnya. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 695. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Kantate hari ini tertulis dalam Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu engkau akan berbenah terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa atas tanpa susah. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah mereka. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di tengah mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka
Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mendengarkan nyanyian pujian. Sa
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 453. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 417. Jemaat sekalian, kita akan mendengarkan warta jemaat dan dua saudara. Shalom. Warta jemaat HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda, Minggu Kantate tanggal 10 Mei tahun 2020. Sesuai dengan data yang masuk di gereja, warga jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini sebanyak 40 orang, seperti yang terlampir dalam warta jemaat. Bingkisan dari firman Tuhan diambil dari Ratapan 3 ayat 25 yang berbunyi, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kepada semua warga jemaat yang berulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, kiranya Tuhan memberkati. 2. Pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak S. Sinaga, Ibu Boru Tumanggor, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Alamat mereka di Jalan Poros Kebun Agung, Gang Mandala, masuk pelayanan sektor 7. Nomor 3, mulai hari ini telah diterima menjadi jemaat baru di gereja kita, yaitu keluarga Bapak E. Syagian, Ibu Boru M. Naibaho,
Mereka datang dari gereja HGP Nauli Resort Serampah, Distrik 14 Tebing Tinggi, Deli. Alamat Jalan Perjuangan Gerilya nomor 15 RT 37, Kelurahan Gerojo, masuk pelayanan sektor 5. Nomor 4, acara ibadah minggu masih tetap dilaksanakan via online. Untuk minggu ini kita akan menggunakan bahasa Indonesia, dan di minggu tanggal 17 Mei 2020 kita juga menggunakan bahasa Batak. 5. Persembahan ibadah minggu dan warta keuangan dapat kita lihat di lembaran warta yang telah kita share kepada kita semua. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, di mana karena kami pribadi lepas pribadi dapat untuk merasakan betapa penyertaan Tuhan dan Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami Tuhan, hingga pada hari Minggu ini kami dengan kesehatan dari Tuhan dapat berkumpul dalam keluarga kami, dapat berkumpul sesama orang-orang terkasih kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami menyadari besaran kasih Tuhan terhadap diri kami adalah sebagai modal utama dalam melaksanakan seluruh tugas dan kegiatan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan telah tahu Tuhan dalam keterbatasan karena keadaan sekarang ini. Kami telah mempersiapkan akan ibadah acara minggu ini. Karena Tuhan agar seluruh hati jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, agar dapat meluangkan waktu mereka untuk dapat bersatu beribadah melalui media yang telah disediakan oleh Dia-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, kami tadi juga sudah mendengarkan sebahagian daripada warta jemaat, hal-hal yang terjadi dalam satu minggu berlalu Tuhan. Kami syukuri dari sekian banyak anggota jemaat Tuhan, dalam minggu ini telah Engkau berikan umur yang tambah kepada mereka. Kiranya Tuhan pertambahan umur ini dapat untuk menguatkan dan mendekatkan diri mereka kepada-Mu Tuhan, melalui kepatuhan mereka dalam mengikuti firman-firman Tuhan maupun mengikuti segala kegiatan yang berkenaan dengan iman kepercayaan kami, agar pertambahan umur ini Tuhan dapat juga mereka untuk merenungkan hal-hal yang telah mereka lakukan, dapat mereka lakukan evaluasi dalam kehidupan mereka, apakah kedepannya dengan karunia umur yang Tuhan limpahkan kepada mereka dapat mereka untuk selalu berbuat yang terbaik kedepannya di dalam kehidupan, agar mereka dapat untuk lebih berguna di dalam tengah-tengah keluarga mereka maupun di tengah-tengah jemaat Tuhan. Demikian juga untuk keluarga Bapak Sinaga dan Ibu Guru Tumanggor yang telah Engkau limpahkan Tuhan seorang anak laki-laki di tengah-tengah keluarga mereka. Kami menyadari dan kami mensyukuri Tuhan akan segala kegembiraan yang telah Kau limpahkan di tengah-tengah keluarga itu. Dan untuk itu Tuhan kami mohon kiranya tangan-Mu yang kudus yang telah memberikan satu berita kebahagiaan di tengah-tengah keluarga mereka dapat Engkau berikan juga untuk segala kebutuhan si anak yang telah Engkau titipkan itu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau tidak akan membiarkan orang tuanya untuk bekerja karena keinginan sendiri, tetapi dengan kasih dan petunjuk dari Tuhan mereka akan dapat melakukan yang terbaik bagi seluruh anak-anak mereka dalam kehidupannya. Cukupkan segalanya untuk kehidupan mereka Tuhan, dan mereka dapat dengan sukacita sebagai anak dan jemaat dari gereja-Mu ini dapat untuk menikmati satu kegembiraan di tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan. Dan demikian juga untuk keluarga Bapak Siagian Ibu Guru Naibaho yang menjadi anggota jemaat baru di gereja kami ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, ketuk hati mereka
agar waktu-waktu yang ada yang luang di dalam kehidupan mereka untuk dapat mereka selalu mendekatkan diri dan bersatu dengan kami di hari-hari yang datang, dapat bersatu untuk beribadah di tempat ini dan dapat bersatu untuk memajukan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan untuk segalanya, segala karunia yang telah Engkau berikan pribadi, keluarga lepas pribadi ahli Tuhan, di mana dalam seminggu berlalu banyak hal yang kami syukuri dalam perjalanan dan kasih yang telah Kau limpahkan kepada kami Tuhan, kepada seluruh anak-anak kami, kepada seluruh keluarga atau orang-orang yang terkasih di sekeliling kami, di mana pada saat ini Tuhan, dalam keterbatasan yang ada, kami dapat untuk menikmati dan mensyukuri karunia Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan Allah Bapa di surga, demikian juga untuk kota kami di Samarinda ini. Apabila kami melihat data yang ada Tuhan untuk di seluruh Indonesia maupun secara internasional, hal-hal yang sangat mengganggu pikiran kami atas keadaan yang ada sekarang. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, tangan Tuhan akan selalu menyertai kami dan berikan keselamatan untuk seluruh warga Samarinda, terutama seluruh jemaat yang ada di Sentosa ini. Kami tahu Tuhan, banyak upaya para peneliti kesehatan maupun ilmuwan yang berusaha untuk melakukan satu penelitian agar dapat menemukan atau cara mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya dalam bekerja yang penuh tekanan, Tuhan curahkan roh dan yang bekerja untuk mereka, agar mereka dapat untuk menemukan upaya yang terbaik sehingga seluruh permasalahan kesehatan ini dapat berjalan dengan baik. Demikian juga Tuhan untuk upaya pemerintah dalam mendukung pemutusan C19 antar pribadi, keterbatasan dalam rumah tangga, kota maupun antar negara, kiranya mendapat dukungan dari seluruh masyarakat. Dan kiranya Tuhan masyarakat jangan mengutamakan kekerasan hati, tetapi kuatkan kami Tuhan agar desakan ekonomi tidak dapat untuk mengalahkan logika intelektual para jemaat-Mu, sehingga kami tetap taat akan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, para hamba-Mu, para pendeta, para halado, agar kami dapat digugus depan dari perilaku keseharian dalam memandang gejala fenomena yang timbul atas adanya C19 yang dilandasi iman yang teguh, sehingga seluruh jemaat-Mu tidak mengandalkan kekuatan duniawi, tetapi selalu bersandar pada iman kepercayaan padamu, bahwa di balik keadaan ini ada kuasa Tuhan yang bekerja bagi orang yang mempercayai-Mu. Demikian juga Tuhan para jiwa-jiwa yang terpanggil, para tim medis yang bekerja untuk menyelamatkan jiwa dari COVID-19, kuatkan dan teguhkan hati mereka, agar setiap detik dalam kehidupan mereka dapat berguna untuk penyelamatan jiwa yang membutuhkan. Kami tahu Tuhan, sebagian dari mereka juga menjadi korban atas pengabdiannya. Kiranya bagi mereka yang telah Tuhan panggil, telah Engkau siapkan tempat yang terbaik di sisi-Mu. Bagi keluarga yang mereka tinggalkan, yang dirundung duka, biarlah kedukaan mereka menjadi cerminan bagi seluruh masyarakat, untuk dapat melihat dan dapat secara bersama-sama, secara membantu mempercepat pemutusan COVID-19, dan duka keluarga yang ditinggal dapat Engkau hiburkan dan dapat cepat berlalu. Secara khusus Tuhan, untuk jemaat di Gereja Sentosa, kami syukuri karena hingga saat ini tidak ada yang menjadi korban dari COVID-19 ini. Namun tidak dapat kami pungkiri, tampaknya baik secara ekonomi dan aspek kehidupan lainnya menjadi momok yang harus dihadapi, karena Tuhan dapat bekerja di hati para uluan majelis agar dapat untuk berbuat meringankan beban melalui keberadaan gereja di tengah-tengah situasi ini. Pengharapan kami kiranya keadaan ini dapat cepat berlalu, sehingga kerinduan kami beribadah di tempat ini secara bersama-sama dapat kami laksanakan. Inilah doa dan pengampunan, syukur dan pengharapan yang telah kami mohonkan, kiranya dapat Tuhan kabulkan dan Engkau curahkan pada saat yang terindah di masa-masa yang akan datang. Dan demikian juga Tuhan untuk segala dosa yang telah kami lakukan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, karena Tuhan ampuni itu agar kami layak menerima curahan berkat dari-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.
anak-anak kami sekolah minggu, marilah kita dengarkan khotbah sekolah minggu. Shalom adik-adik, apa kabar? Ya, Inang Grace berharap semuanya sehat ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian dulu ya. Oke, siap? Ayo semua bangkit berdiri. Ikuti gerakan Inang Grace ya, jangan cemberut bernyanyi, yang ceria. Gerakan badan untuk memuji nama Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Oke adik-adik, kita berdoa dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pada saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan, supaya dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, sekarang ambil Alkitabnya, buka Injil Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Sudah dibuka Alkitabnya? Sudah? Ya, Inang baca ya buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah ya. Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan 9. Saat penyelamatan sudah dekat. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi, Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah dibelikan sama bapak atau mama hadiah? Ayo, siapa? Tunjuk tangan. Iya, pasti kita semua pernah dibelikan hadiah oleh mama dan papa. Nah, bisa karena ranking 1 di sekolah ya kan, dibelikan sepeda baru, ya kan? Karena rajin bantu bapak atau mama, dibelikan baju baru atau sepeda baru. Seperti lagu anak-anak itu loh, kring kring kring
Adik-adik, begitu juga dengan bangsa Israel. Ya, bangsa Israel. Kita tahu ya, bangsa Israel itu lama sekali ya diperbudak oleh bangsa Mesir ya. Nah, kita tahu ceritanya bahwa bangsa Israel itu sangat menderita, ya, sangat menderita selama berada di Mesir. Nah, setelah mereka lepas dari perbudakan tersebut, mereka sangat bergembira, bersorak-sorai mereka, bernyanyi, bergembira memuji nama Tuhan. Kenapa? Karena penderitaan mereka sudah hilang. Ya, sudah hilang. Ya, jadi mereka menaikkan pujian, bersorak-sorai kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan. Ya, mereka setia memuji nama Tuhan karena mereka sudah lepas dari penderitaan. Jadi hari ini, ya, firman Tuhan hari ini, ya, ini adalah cerita tentang puji-pujian yang dinaikkan oleh bangsa Israel karena mereka sudah lepas dari penderitaan, perbudakan dari bangsa Mesir. Nah, adik-adik, kita juga ya diingatkan oleh Tuhan pada saat ini, firman Tuhan pada saat ini. Kita juga harus bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Walau dalam keadaan apapun, mau suka, mau susah, kita harus menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Apalagi pada saat ini ya, adik-adik gak bisa bermain. Bisa gak bermain sekarang bebas ya? Bisa gak bermain bebas di rumah? Gak bisa, ya kan? Gak bisa bermain dengan teman-teman ya? Gak bisa sekolah, gak bisa bertemu teman di sekolah, gak bisa sekolah minggu di gereja. Kangen gak sama teman-teman di sekolah atau di gereja? Pasti kangen ya? Inang Grace aja kangen sama kalian. Tapi hari ini sudah hilang ya kangennya ya. Bisa bertemu dengan Inang Grace di ibadah online, ya kan? Nah, jadi jangan lupa harus tekun berdoa kepada Tuhan. Doakan ya adik-adik, doakan. Ya adik-adik yang di rumah doakan. Betul-betul setia mendoakan ya kepada Tuhan supaya pandemi ini cepat berlalu. Jadi adik-adik bisa sekolah, bisa belajar, bisa bermain dengan teman-teman. Kemudian bapaknya bisa bekerja kembali. Terus adik-adik satu lagi, jangan bersedih ya, jangan bersedih walaupun hanya stay at home. Jadi kita ikuti apa saran dari pemerintah ya. Jadi belajar di rumah, rajin sekolah minggu walaupun hanya sekolah minggu online. Tetap rajin berdoa. Kemudian untuk menghilangkan kejenuhan, bantulah orang tua adik-adik di rumah, misalnya menyapu boleh ya. Nah, seperti itu adik-adik ya. Jadi firman Tuhan hari ini semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan jemu-jemu menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui puji-pujian, melalui doa seperti bangsa Israel. Oke, setuju? Iya. Inang berharap firman Tuhan hari ini boleh menguatkan iman adik-adik yang berada di rumah. Kita puji Tuhan sebelum kita berdoa ya. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Coba adik-adik semuanya boleh bangkit berdiri ya yang di rumah ya. Ikuti gerakan Inang Grace. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku.
yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh menjadi berita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan Yesus, kami bermohon kepadamu ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati kami semuanya Tuhan, baik anak-anak sekolah minggu, baik bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau melihat dari surgawi ya Tuhan, keadaan kami pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami memohon dengan segenap rendah hati kami, pulihkanlah Tuhan keadaan bangsa dan negara kami ini Tuhan, supaya kami dapat melakukan aktivitas kami kembali seperti biasanya Tuhan. Anak-anak sekolah minggu bisa bersekolah Tuhan, mereka bisa bersekolah minggu Tuhan, mereka bisa bermain bersama teman-temannya Tuhan. Tuhan, jika selama ini Tuhan kami banyak melakukan dosa dan pelanggaran kepadamu ya Tuhan, bahkan sampai menyakiti hati Tuhan, ampunilah kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Dan pandemi ini Tuhan cepat berlalu dari negara kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa dan permohonan kami ini Bapa. Kami sampaikan hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 435. Minggu ini yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacita, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut,
karena iblis telah turun kepadamu dalam kerangnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, salah satu ciri khas orang Batak Kristen adalah bernyanyi. Orang Batak Kristen bernyanyi bukan hanya di saat sukacita, tetapi juga di saat atau dalam keadaan menderita. Dengan bernyanyi juga dapat mengungkapkan isi hati dan memberitahukan apa yang sedang dialami, apa yang sedang diderita, apa yang sedang ia pikirkan, apa yang sedang ia cita-citakan, yang sedang didambakan, bisa dilantunkan atau dituangkan lewat nyanyian-nyanyian. Kalau dia dalam keadaan bersedih, lumun, dia menyanyikan lagu-lagu yang sedih, yang lumun. Kalau dia dalam situasi keadaan bergembira, dia menyanyikan lagu yang girang-girang, marulu-pulu, malas diroga. Pada pihak lain, ada dari antara yang tidak pandai, tidak pintar bernyanyi, masuk ke kumpulan bernyanyi atau markul, supaya mereka bisa bernyanyi, bahkan suatu saat jadi pandai bernyanyi. Ada juga yang walaupun tidak bisa bernyanyi, tetapi suka mendengar lagu khusus yang bisa diputar untuk didengar agar hati yang terluka bisa terobati. Juga sukacita bertambah hanya mendengarkan lagu-lagu sukacita dan menguatkan pengharapan jika isi nyanyian itu tentang pengharapan yang akan datang, yang belum tahu dia apakah itu derita atau sukacita. Tetapi biasanya orang bernyanyi, menyanyikan suatu lagu, pada ujungnya, endingnya adalah sukacita, pengharapan yang dapat menghiburkan dirinya, memberikan pengharapan yang baru, dan bisa membuat dia bersemangat kembali. Demikianlah keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Itulah yang memungkinkan kita hidup bertahan sampai saat ini. Tidak putus asa, karena dengan mengandalkan Tuhan, kita dimampukan memperoleh jalan keluar dengan bernyanyi. Makanya gereja kita HKBP banyak bernyanyi, mempersiapkan diri menerima kehadiran Tuhan. Dalam ibadah kita didahului dengan bernyanyi. Nyanyian juga sebagian besar artinya adalah mempersiapkan diri menerima Tuhan dalam hidupnya, dalam ibadahnya, dalam persekutuannya. Juga dengan bernyanyi mempersiapkan dirinya untuk memohon pengampunan dosa. Bernyanyi mempersiapkan diri dengan pengakuan iman. Bernyanyi mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan atau doa.
bernyanyi mempersiapkan diri untuk menyerahkan persembahan, bernyanyi untuk mempersiapkan dirinya untuk menerima berkat dari Tuhan. Nyanyian sangat penting dalam ibadah gereja kita, karena dengan nyanyian kita dapat menuangkan apa yang ada dalam hati kita. Kita tidak mampu mengucapkan dengan kata-kata, tapi lewat nyanyian kita bisa tertolong, terbantu. Mengumandangkan, menyampaikan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita ialah, siapakah yang dapat menyanyikan nyanyian baru seperti yang tertulis dalam nats ini dan arti daripada Minggu Kantate? Marilah kita fokuskan untuk mendengar suara dari surga yang mengatakan, itu tadi ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Saat ini kita membutuhkan suara yang sangat khusus. Yang sungguh-sungguh kita butuhkan saat ini ialah suara yang datangnya dari surga. Suara yang kelak mampu meluluh lantakkan penderitaan kita, termasuk untuk meluluh lantakkan pandemi COVID-19 yang sangat menakutkan, mencemaskan, mengkhawatirkan, bahkan mematikan. Dengan kuasa suara yang dari surga, itulah kelak mampu mengubah menjadi suatu nyanyian baru, menjadi kuasa baru, menjadi kuasa yang menyemangati, kuasa yang menghidupkan. Hanya suara Allah yang dari surga. Suara dari surga lah yang menyerukan, menyuarakan tentang kerajaan Allah yang menghantar kita tiba pada keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Kuasa yang terpusat kepada Kristuslah yang kita harapkan, yang mengakibatkan darah anak domba Allah memberdayakan kita sehingga kita menang, mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, kesulitan, mengalahkan pergumulan hidup. Seberapapun beratnya penderitaan itu kita jalani saat ini, kita tetap yakin atas kuasa Tuhan. Kepercayaan kita kepada Allah Bapa yang telah memberikan anaknya mati di kayu salib buat kita, sebagaimana iman kepercayaan yang kita ikrarkan pada setiap hari Minggu di rumah kudusnya, di rumah kita masing-masing saat ini. Kiranya itulah yang menguatkan kita menjalani ibadah Minggu di rumah, menjalani proses pendidikan di rumah, dan berkantor di rumah, dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sudah memasuki minggu ke-11 beribadah di rumah, termasuk Jumat Agung
buha-buha hijau pasca pertama dan kedua karena merebaknya pandemi COVID-19. Hal ini suatu keputusan yang berisiko tinggi. Kita beribadah di rumah sangat-sangat berisiko tinggi. Konsekuensi yang kita ambil saat ini karena warga negara yang patuh pada aturan pemerintah, kita harus bekerja sama bersama pemerintah memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini. Bukan karena kita takut beribadah di gereja, tetapi sebagai warga Tuhan, sebagai warga gereja, yang juga sebagai warga negara, kita harus tunduk dan taat menghormati pemerintah kita, karena pemerintah adalah juga perpanjangan Tuhan, hamba Tuhan untuk memberikan kenyamanan dalam hidup warganya. Agar pemerintah tidak bertepuk tangan sebelah tangan, tentu gereja juga ikut bersama pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Konsekuensi untuk beribadah di rumah semata bukanlah hanya untuk keselamatan pribadi kita. Asal menolak tertular lokmah orang lagi sehingga dia di rumah. Bukan semata keselamatan keluarga kita, tetapi lebih besar dari itu adalah konsekuensi dari semua jemaat, bahkan semua warga masyarakat di mana kita berada. Konsekuensi yang kita ambil sebagai orang percaya, pengikut Kristus tanpa pamrih, sebagaimana Allah telah mengasihi kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa dan dari kematian. Maka sebagai pengikut Kristus, kita pun wajib harus berani menyaksikan Kristus dalam hidupnya, dalam hidup kita, sekalipun harus menderita atau mati untuk Dia. Itulah sebabnya dikatakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Waktu yang tersedia sangat asingkan agar setiap kita sampai kepada kerajaan surga yang dekat. Karena saat ini kita masih berada di tengah dunia ini, maka kita harus hidup di dalam satu komitmen yang tidak akan pernah berubah dan tidak dapat diguncang siapapun, ataupun itu virus corona. Wabah itu tidak dapat mengguncang iman kita. Kita tetap menyanyikan nyanyian baru di dalam Tuhan, menyanyikan nyanyian keselamatan di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, bisa jadi nyanyian kita saat ini fals, bahkan mendatar atau terlalu tinggi, atau juga terlalu rendah, karena kita tidak lagi menyanyikannya dengan tulus di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bernyanyi dengan nyanyian yang benar, ketukannya ketukan yang benar. Apakah itu ketukan 3/4, 4/4 dengan syair yang benar, dengan nada atau tinggi rendahnya
nyanyian itu, kita bergantung kepada aturan-aturan itu dengan memberi hati serius, sungguh-sungguh belajar, supaya kita dapat menyanyikan nyanyian yang baik, yang bagus, enak didengar. Orang yang mengikuti nyanyian itu bisa menyentuh hati, perasaan, perilakunya. Karena dengan nyanyian yang benar, nyanyian yang sungguh-sungguh, dengan nada yang pas, orang yang mendengarkan sangat tertolong, sangat bersukacita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, walaupun keadaan virus yang membahayakan ini, kita tetap bernyanyi dengan nyanyian yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, perlu juga kita ingat bahwa nyanyian bukan hanya pandai menyanyikan lagu, tetapi dapat memperbaharui sikap kita dan perilaku kita, perbuatan, perkataan dan persekutuan kita menjadi nyanyian baru bagi Tuhan. Itu yang dimaksud not tangga nada, harmonisasi suara, memperbaharui dulunya cara kita menyanyikan lagu fals dengan lagu yang benar, atau sikap, karakter, perilaku yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Perbuatan dan perkataan dan persekutuan kita menjadi nyanyian baru melalui sikap kita dan perilaku kita yang benar di hadapan Tuhan, menjadi nyanyian baru bagi Tuhan yang dapat menceritakan, memberi kesaksian tentang segala apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita untuk keselamatan kita. Itulah sebabnya Minggu Kantate ini mengajak kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Karya dan perbuatan-perbuatan Allah yang selalu baru menjadikan hidup kita menjadi nyanyian baru bagi Tuhan. Karena itu kita diajak berkantate untuk mengabarkan keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, yang pasti jangan pernah sedetik pun memberikan ruang bernyanyi di luar Tuhan, karena kita percayai bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Marilah kita terus berjalan di jalan Tuhan walaupun di tengah merebaknya pandemi COVID-19. Beribadah di rumah, belajar di rumah, bekerja atau berkantor di rumah. Walau sebahagian kita sudah sangat terusik, sudah bosan, bahkan secara ekonomi sudah mulai terganggu karena tugas keseharian kita sudah terbatas, bahkan sangat terbatas. Bahkan ada yang sama sekali tidak bisa bekerja. Yang bekerja di perusahaan sudah ada, bahkan sudah banyak yang dirumahkan, bahkan di PHK. Karena situasi yang merusak segala perusahaan dan ekonomi masyarakat bangsa kita. Demikian juga pemberitaan Injil pun semakin terbatas dengan pemberitaan firman setiap minggunya di rumah dan dari rumah, seperti yang terjadi di DKI, di Bandung,
Surabaya, Jawa Timur, tidak boleh lagi seperti ini melakukan rekaman untuk ibadah hari Minggu. Sudah dilarang. Tetapi bagaimana caranya ibadah tetap berlangsung? Pendetanya berkhotbah dari rumahnya, pemandu lagu bernyanyi dari rumahnya. Ya, remaja Napusubul kita ini yang merekam, yang pandai-pandai lah, dikirim lewat WA atau Facebook, videonya itulah ditukangi menjadi satu acara ibadah yang tidak berkurang nilainya seperti ibadah-ibadah biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, termasuk pernikahan sudah ditunda. Tidak bisa dilakukan pernikahan saat ini, khususnya di daerah-daerah yang sudah semakin besar untuk pengawasan physical distancing. Di kita di Samarinda ini masih agak longgar karena perkembangan yang terpapar virus corona ini masih minor. Walaupun diusulkan supaya PSBB, tetapi belum diterima oleh pemerintah pusat. Tapi suatu sisi kita harus mensyukuri, dan mudah-mudahan ke depan virus menghilang dari kota kita ini. Tetapi kesempatan ini kita pakai untuk memuji Tuhan, bernyanyi dengan suara-suara yang bagus. Suara-suara kita dengan sekuat perasaan kita, sekuat yang kita mau, masih bisa bernyanyi. Belum ada pembatasan. Kita syukuri. Tetapi apapun yang terjadi di masa-masa yang akan datang, kita tetap bernyanyi dengan cara apapun. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Hanya bagi orang yang tetap rela berkorban, bahkan bertahan demi Kristuslah yang layak menerima kemenangan sekaligus mengumandangkan, menyuarakan, menyanyikan lagu kemenangan dari Kristus Anak Domba Allah. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi karena Tuhan yang menyemangati, yang memberikan kekuatan kepada kita. Bagi yang lelah, mampu melewati masa-masa sulit. Bagi yang layak bersukacita, dan sukacita yang dialaminya tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan pahit yang telah dilaluinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tetap bersukacita dalam keadaan sekarang ini. Walaupun kita beribadah di rumah, tetap bernyanyi memuji Tuhan. Karena Tuhan mendengarkan suara kita. Orang yang percaya melantunkan lagu dengan iman, dengan hati, pasti didengarkan Tuhan. Dan Dia akan datang melawat kita dan memberikan hidup sejahtera. Suatu saat kelak kita akan menerima berkat Tuhan. Karena itu bersabarlah, tetaplah memuji Tuhan walaupun kita di rumah. Mari kita bersatu dalam doa.
Ya Allah Bapa kami di surga, kami telah mendengar suara yang nyaring dari-Mu yang berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan perintah dari Tuhan. Kuasa untuk menghampiri dan menolong kami bersama saudara-saudara kami yang menderita oleh Tuhan. Mereka bersama kami akan Tuhan selamatkan. Kami yakin dan percaya Tuhan datang menyelamatkan kami, menyelamatkan jemaat, menyelamatkan negara kami, bangsa kami, pemerintah kami, menyelamatkan teman-teman kami yang sedang menderita sakit, menghibur, menolong, menyelamatkan teman-teman kami yang menderita karena mereka telah ditinggal oleh keluarga yang telah meninggal mendahului mereka. Kiranya Tuhan menolong mereka bersama kami. Kami telah mempersiapkan hidup kami. Datanglah ya Tuhan, supaya kami beroleh kehidupan yang dari Tuhan. Di dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan kami naikkan doa kami. Amin. Mari kita puji Tuhan, menyanyikan nyanyian buku nyanyian HKBP nomor 125 sambil mengumpulkan persembahan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dengan berbelas kasih kepada saudara, terlebih kepada mereka yang menderita karena pandemi COVID-19 sekarang ini. Peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi, supaya tidak ada satupun yang putus asa, tidak ada yang kalah di dalam menghadapi penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Firman Tuhan berkata dalam
Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Selama kita di dunia ini, kita pasti menghadapi penderitaan. Karena itu setialah memegang kebenaran firman Allah, seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis di gurun pasir. Iblis lari dari hadapannya. Segala penderitaan akan berakhir dan Tuhan tidak akan membiarkan kita terus menyusahkan kita. Karena itu, tetaplah rendah hati. Jangan kalah terhadap penderitaan, walaupun berat dan menyusahkan. Percayalah bahwa Tuhan akan mengakhiri penderitaan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
memberi engkau damai sejahtera. Resort Sentosa